نحمدك ونستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك ونهجر ونترك ونخلع من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونخفد. نرجو رحمتك ونخشى عذابك فقنا عذابك يوم تبعث عبادك. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة واجهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم أحينا على سنته وأمتنا في ملته واحشرنا على زمرته وأدخلنا جنة تحت لوائه واشفعنا بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyarul muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluhu. Alhamdulillah, tentunya tiada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman, Islam, istiqamah, juga nikmat kehidupan yang alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan Allah kesempatan menjalankan ibadah yang mulia di hari yang mulia. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala rahmatnya serta ampunannya dan menjadikan hidup kita berkah di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan Muharram, bulan yang memberikan kita pelajaran penting dalam sebuah kisah yang diabadikan di dalam Al-Quran. Yang Allah abadikan kisah ini di dalam surah Al-Fat ayat yang ke-20. Kisah yang dimana Rasulullah SAW berjuang menaklukkan satu benteng yang begitu kokoh. Kisah ini disebut dengan kisah Khaybar, penaklukan kota Khaybar yang diisi oleh kaum Yahudi. Di antara mereka ada yang disebut dengan Bani Nadir dan Bani Quraidah. Peristiwa yang terjadi setelah perang Hudaybiyah, perjanjian yang secara tidak langsung merugikan kaum muslimin, tetapi di satu sisi membawa hikmah yang begitu luar biasa bagi kemenangan kaum muslimin dalam perang Khaybar. Khaybar adalah salah satu kawasan yang terletak di sebelah utara Madinah, sekitar 150 km, ada yang mengatakan 170 km dari kota Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah SAW melakukan perang Khaybar ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga yang menjanjikan kemenangan bagi Rasulullah. Maka ketika wahyu Allah Subhanahu wa taala turun dalam surah Al-Fat ayat ke-20, wa'alakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi 'ankum litakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqima. Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil wahai Muhammad, maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu, dan dia menahan tangan manusia dari membinasakannya, agar hal itu menjadi tanda bagi orang-orang mukmin dan agar dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus. Setelah ayat ini turun, Rasulullah kemudian mengumpulkan seluruh sahabatnya tanpa mengatur strategi perang apapun, karena Rasulullah yakin kemenangan sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah berangkat menempuh jarak yang begitu panjang 150 km bersama para sahabat untuk menaklukkan benteng Khaybar
ini adalah tempat persembunyian kaum Yahudi yang mereka lah menyebabkan terjadinya fitnah dan juga menyebabkan terjadinya perang Ahzab. Maka Rasulullah keluar untuk membalas bagaimana tipu daya mereka. Rasulullah keluar untuk menaklukkan musuh-musuh Allah yang Allah telah menjanjikan kepada Rasulullah SAW kemenangan. Maka hikmah dibalik sebuah kesulitan atau kehidupan yang begitu berat, Allah menyimpan kemenangan yang lebih besar bagi kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW berangkatlah menuju Khaybar. Dalam kurun waktu 14 hari Rasulullah SAW berjuang menaklukkan benteng Khaybar. Yang kita tahu Khaybar ini memiliki benteng-benteng yang berlapis. Dikatakan ada 7 benteng yang Rasulullah dan para sahabatnya harus menaklukkan, dan itu adalah bukan perkara mudah. Kemudian Rasulullah SAW menunjuk salah seorang sahabat yang mulia untuk menjadi pimpinan perang dalam peristiwa Khaybar ini. Maka Rasulullah mengatakan ketika berkumpul di hadapan para sahabat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, la'utiyanna rayata ghadan rajulan yaftahu Allah ala yadayhi yuhibbu Allah wa rasulah wa yuhibbuhu Allah wa rasulah. Wahai sahabatku, dengarkanlah panji kemenangan Islam ini akan aku berikan kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah pun mencintai dia dan Rasulnya. Maka kemudian para sahabat berharap agar menjadi orang yang mendapatkan panji kemenangan ini, bendera kemenangan ini. Di esok harinya mereka berharap agar namanya lah yang dicari oleh Rasulullah SAW. Kemudian suatu hari di esok harinya Rasulullah mengatakan, Aina Ali, mana Ali bin Abi Thalib? Ternyata Ali bin Abi Thalib dalam satu kisah sedang merasakan kesakitan, matanya sedang sakit, bahkan dikatakan mata Ali sedang tidak bisa melihat dengan baik. Kemudian Rasulullah SAW mengeluarkan air liurnya, kemudian mengusap ke mata Ali bin Abi Thalib. Lalu diberikanlah Ali panji kepemimpinan Islam. Dan apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah, di tangan Ali lah tokoh Khaybar yang terkenal, tokoh yang ditakuti oleh kaum muslimin, yang bernama Marhab, ditaklukkan oleh Ali bin Abi Thalib, yang pada saat itu tidak ada yang berani menerima tantangan Marhab, karena kaum muslimin mengetahui ini adalah tokoh yang sangat ditakuti, memiliki keperkasaan, memiliki kekuatan dalam duel. Tetapi karena semangat keislaman, keimanan yang kuat, dan juga janji Rasulullah SAW akan sebuah kemenangan, maka Ali bin Abi Thalib sebagai pemuda maju mengalahkan Marhab, dan terjadilah peristiwa Khaybar yang diabadikan di dalam Al-Quran, peristiwa kemenangan yang luar biasa. Tetapi ada kisah yang menarik sebelum Ali melawan Marhab, menaklukkan benteng Khaybar ini melalui tangannya Ali bin Abi Thalib. Ali bertanya ketika mendapatkan amanah dan kepemimpinan ini, ya Rasulullah, apakah aku harus memerangi mereka hingga mereka menjadi muslim? Rasulullah menjawab, unfuz ala rislika hatta tunazzila bisahatihim. Wahai Ali, berjalanlah dengan tenang hingga engkau sampai di halaman perkampungan mereka, kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Dan kemudian Rasulullah melanjutkan satu kalimat yang luar biasa kepada Ali, fa wallahi la ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Wahai Ali, ketahuilah, sesungguhnya sekiranya Allah memberi hidayah kepada seorang saja lewat perantaramu, maka itu lebih baik daripada unta merah atau harta yang sangat berharga. Rasulullah ingin memberitahu bahwa ajaklah dia kepada jalan Allah, ajaklah mereka kepada kebaikan, karena hakikat memerangi suatu kezaliman, suatu kemaksiatan, suatu perlawanan
bukan untuk memusnahkan musuhnya, tetapi mengajak mereka kepada kebenaran. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah peristiwa perang Khaybar ini, Rasulullah SAW kemudian berhasil menaklukkan semua benteng-benteng Khaybar satu persatu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang dilakukan Rasulullah, inilah contoh kebijaksanaan, keteladanan yang ditampakkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin. Pasca ditaklukkannya benteng Khaybar, Rasulullah SAW tidak mengusir kaumnya, tidak menindas kaum yang berada di Khaybar, tidak membunuh mereka semuanya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah membuat perjanjian hitam di atas putih terhadap kaum Khaybar, yaitu perjanjian yang disebut Musyawarah, perjanjian bagi hasil, di mana penduduk Khaybar diizinkan tetap tinggal karena Khaybar ini adalah tempat yang subur, memiliki pertanian, perkebunan yang bagus. Maka Rasulullah mengatakan, tinggallah kalian di sini, olahlah tanah dan hasil pertanian ini, dengan setengah hasilnya diberikan kepada kaum muslimin. Ini menunjukkan keadilan dan kearifan Rasulullah SAW dalam mengelola kemenangan dan juga keberhasilan kaum muslimin, sehingga Islam dapat terpancar nilai-nilai keselamatan dan juga kenabian dari apa yang ditampakkan oleh Rasulullah SAW. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu tiada kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran kecuali Allah menginginkan kepada kita sebagai makhluk-makhluk Allah yang terbaik di muka bumi ini, sebagai makhluk yang diberikan amanah sebagai khalifah di muka bumi ini, untuk mengambil pelajaran, ibrah, hikmah, agar kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita setiap kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, dari kisah Nabi Adam AS sampai kisah Nabi Muhammad SAW. Maka kita akan mengambil hikmah dari perjuangan Rasulullah SAW di perang Khaybar di bulan Muharram, yang saat ini kita sedang berada di bulan Muharram, bulan perjuangan, bulan jihad melawan hawa nafsu. Hikmah yang pertama, jemaah yang dimuliakan Allah, pentingnya di dalam diri kita memiliki jiwa kepemimpinan, kepemimpinan atas landasan kecintaan kepada kebenaran, bukan landasan karena suka atau tidak suka terhadap seseorang. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita, memilih Ali bin Abi Thalib bukan karena senioritasnya, bukan karena Ali lebih tua daripada Abu Bakar, daripada Umar, tapi Rasulullah memilih Ali karena melihat Ali lebih pantas menjadi pemimpin perang pada saat itu, karena memiliki jiwa pemuda yang begitu luar biasa bergelora di dalam jiwanya Ali bin Abi Thalib. Maka kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang lahir atas keikhlasan dan juga dilandaskan akan cinta kepada Allah karena suatu kebenaran, bukan kepemimpinan yang diwariskan karena kedekatan ataupun nepotisme. Yang kedua, Allah mengajarkan kepada kita kesabaran dalam menghadapi kesulitan yang berlarut-larut. Lihatlah bagaimana peristiwa Khaybar, Rasulullah membutuhkan tidak kurang lebih waktu sekitar 2 minggu bertahan untuk menaklukkan benteng tersebut. Kalaulah bukan karena iman dan sabar dan juga keyakinan atas janji Allah akan sebuah kemenangan, maka tentu benteng yang kokoh ini yang dibangun oleh kaum Yahudi tidak akan pernah bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin.
Begitulah juga Allah mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini membutuhkan proses, hidup ini membutuhkan strategi, hidup ini membutuhkan kesabaran dalam menghadapi benteng-benteng di dalam kehidupan kita. Persoalan hidup seperti ekonomi, pendidikan, rumah tangga dibutuhkan kesabaran dan keimanan yang kuat. Dan yang ketiga, tujuan dalam hidup kita memperbaiki kehidupan manusia, bukan untuk mencari pandang mata di manusia, bukan mencari nama, bukan ingin disebut, tetapi tujuannya agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar kemenangan materi, tetapi bagaimana kita membawa dakwah nilai-nilai Islam sampai kepada hati-hati mereka yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, keteguhan iman diperlukan di zaman saat ini, di mana kita melihat di dalam diri kita mungkin masih terdapat benteng-benteng yang susah kita taklukkan. Benteng kemalasan untuk ibadah, benteng kemalasan untuk sholat, untuk mengaji, untuk bersedekah, untuk berbuat kebaikan. Maka mari kita melawan benteng-benteng ini dengan keimanan kita, menaklukkan syahwat-syahwat yang begitu besar di dalam diri kita, sehingga nama kita diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para sahabat yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Allahumma anfa'na 'anna al bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa Indonesia wa min buldanil muslimina 'amma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, perbaikilah diri kami. Ya Allah, perbaikilah keluarga kami. Ya Allah, perbaikilah masyarakat kami. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang baik, dan perbaikilah pemimpin kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami ulama-ulama yang baik, dan perbaikilah ulama kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami masyarakat-masyarakat yang baik, ya Allah, dan perbaikilah masyarakat kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.